Jenderal, langsung saja bicara soal kriminalitas. Anda kan awal mula karir di kriminalitas, Jenderal ya. Mungkin bisa cerita nih awal mula Anda masuk ke institusi kepolisian seperti apa, Jenderal? Panjang ya, tapi mungkin garis besar aja. Awal mulanya ya saya sekolah di Bandung, SD, SMP 2, SMA 5. Selesai saya daftar ke 3 perguruan tinggi lah, kira-kira gitu lah. Unpad, kemudian ke Kabri, dan ke penerbangan, ke Curug, pilot ya. Yeah. Nah, kemudian alhamdulillah 3-tiganya saya dipanggil. Tapi memang dari awal saya sudah fokusnya ke Kabri ya. Ya, kemudian saya masuk penjurusan, memang saya memilih kepolisian. Dari ayahanda sebagai polisi dan akhirnya memang bercita-cita sebagai polisi. Tapi dulu pernah kepikiran nggak, Jenderal? Pernah kepikiran jadi dokter atau mungkin jadi wartawan nih kayak saya ini, Jenderal? Ya kan ada opsi tadi. Itu kan yang Unpad kedokteran saya. Oh, kedokteran ya? Ya, jadi kalau polisi kan ada monumental lah waktu itu. Ayah saya kebetulan dinas di Bandung sebagai kasasir Polres Bandung, ada nangkep dulu ada narapidana terkenal Johnny Indo itu. Ya. Oh, Johnny Indo ya. Ya, jadi disitulah saya terus terpatri dalam brain saya. Oh, begitulah mengungkap suatu kejahatan tuh kira-kira. Ya, jadi di situ tertarik ya, kemudian sejak saya masuk polisi, alhamdulillah masuk hingga sekarang berakhir lah kira-kira begitu. Tapi dulu nggak kepikiran jadi wartawan ya, Jenderal ya? Oh, sahabat wartawan ya, sahabat wartawan. Oh, sahabat wartawan ya, banyak sahabat ya wartawan ya. Jenderal, lalu bicara soal suka duka jadi polisi, Jenderal. Karena kan kita tahu nih, polisi jarang libur ya, Jenderal. Saya tahu nih, Anda nih kerjanya luar biasa. Bisa dikatakan Sabtu Minggu, bahkan hari merah ketika Idul Fitri, Anda sering memantau. Kalau dulu jadi Kapolda Jabar kan, pasti memantau nih Nagreg dan kawan-kawan nih. Suka dukanya apa sih jadi polisi, Jenderal? Ya memang karena sudah cita-cita ya, saya enjoy menjalankan. Tidak hari yang tanggal merah, tanggalnya hitam terus, kira-kira gitulah. Sampai akhir saya pensiun tuh hampir nggak pernah cuti kecuali saya izin umroh. Ya, disitulah mungkin saya sambil beribadah, masih bisa istirahat sebentar. Tapi pernah waktu umroh pernah dipanggil pulang juga sama pimpinan untuk mengungkap kasus. Jadi ya pilih tugas lah kira-kira ya. Jadi suka dukanya luar biasa. Di dalam filosofi waktu saya di Akpol, itu kalau jadi seorang polisi itu kaki kiri di penjara, kaki kanan di kuburan. Itu begitu. Jadi luar biasa, suka dukanya panjang sekali. Tapi yang jelas bagaimana kita mengabdi kepada negara. Karena polisi itu adalah kalau boleh dilihat filosofi cukup luar biasa sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegak hukum. Itu kalau betul-betul dihayati oleh seorang polisi, maka luar biasa pekerjaan polisi. Meskipun kita tahu pasti yang tidak puas banyak, caci maki banyak, tapi yang jelas buat saya bekerja terus ikhlas demi masyarakat, melayani, melindungi, mengayomi sampai akhir hayat saya menjadi polisi sampai pensiun sekarang ya alhamdulillah. Yang terbaik saya berikan kepada masyarakat bangsa dan negara ini. Pelayanan saya sering sampaikan ke anak buah saya, kamu melayani yang baiklah sama rakyat, karena rakyat itu pemegang hak penuh di negara ini. Kalau melayani tidak baik, tentu rakyat akan komplain. Seperti kita punya pembantu, kita ini polisi barat pembantu lah kalau di rumah nih. Kalau pembantunya tidak melayani dengan baik majikannya, pasti majikannya marah karena digaji oleh majikan. Sama polisi juga digaji oleh rakyat. Kalau tidak melayani baik dengan rakyat, rakyat perlu marah kepada polisi. Polisi tidak boleh komplain. Kira-kira gitulah ya. Baik ya. Jadi istilahnya polisi melayani ya, masyarakat itu yang paling utama ya. Bukan dilayani masyarakat ya, Jenderal ya. Bukan salah. Jenderal, tapi kalau bicara soal bagi waktu, Jenderal, karena kan saya rasa itu menjadi duka ya, duka seorang polisi yang mungkin antara keluarga dan tugas negara ini sama-sama pentingnya. Nah, gimana sih cara membagi waktu, apalagi
saya tahu Jenderal sangat sangat dekat dengan ibunda gitu dan juga sangat dekat dengan anak istri. Nah, ngebagi waktunya gimana Jenderal? Kumaha carana ieu teh, Jenderal? Ya tentu di sela-sela ada waktu yang bisa kita lakukan, kita bagi waktu dengan keluarga ya. Meskipun memang kalau sudah jadi polisi memang tugas nomor satu ya. Jadi kalau di luar negeri itu saya seperti di Amerika, di FBI itu ada jam tugasnya. Kalau sudah saya patroli tinggal aja mobil segala macam, nggak ada lagi dipanggil, nggak bisa. Ya kalau di Indonesia kan tidak demikian. Ya. Itu hebatnya polisi Indonesia. Bisa 24 jam terus bekerja. Kalau reserse apalagi kan gitu. Jadi kita ada hal-hal yang memang kiat-kiat bagaimana bisa tetap dengan keluarga. Ya kan ada komunikasi lewat telepon. Kalau sekarang lebih canggih dulu. Dari dulu kalau tidak anak saya suruh ke kantor minimal. Ya asal ketemu kita kasih arahan. Demikian juga kepada ibu saya yang selalu saya dekat. Dan itu penyemangat hidup saya lakukan. Sekarang pun di Jakarta, waktu dinas saya bawa ke Jakarta. Waktu dinas di NTB, separuh di NTB, beliau ikut juga dengan saya. Kalau di Jawa Barat jelas itu di kampung halaman, hari-hari ketemu ya gitu. Jadi ada saja kiat-kiat, sehingga tugas dengan keluarga seiring bersama-sama saya lakukan dan alhamdulillah semua bisa berjalan lancar ya. Itu dia ya. Jadi istilahnya bisa berjalan lancar dan istilahnya apa? Orang tua adalah kunci ya, Jenderal ya. Orang tua adalah kunci. Ya karena kalau keluarga ada masalah pasti terganggu dengan pemikiran kita. Bagaimana kalau kita terganggu, bagaimana kita mau melayani rakyat, mau memberikan terbaik pada rakyat. Jadi itu penting buat saya ya. Terima kasih. Baik, Jenderal, bicara soal karir Anda nih di kepolisian, jujur saya paling melihat saat bangga ya ketika Anda menjabat sebagai Kapolda Jabar dan juga apalagi Kapolda Jabar ketika bawa Persib juara ya 2014 ya, dan juga ketika Anda bertugas sebagai Kapolda Metro Jaya. Ini kalau dibandingkan karena ini kan dua-duanya kelas besar lah kita katakan ya, tempat yang istilahnya banyak juga beberapa petinggi dan juga mantan-mantan Kapolri dulunya bekas di Kapolda Jabar dan juga Kapolda Metro Jaya. Nah, kalau Anda sendiri paling susah dilupakan yang Jabar atau yang Metro nih kira-kira, Jenderal? Dua-duanya cukup menjadi memori saya ya gitu, karena dua-duanya punya ciri khas yang berbeda. Ya, kebenaran kan saya lahir di Tanah Abang, Jakarta, kemudian dibesarkan di Tanah Sunda. Tapi ibu saya dua-duanya, ayah saya ibu saya orang Sukabumi, ayah orang Kuningan ya. Jadi dua-duanya punya nilai historis yang berbeda. Dua-duanya mempunyai memori yang luar biasa. Kalau di Jawa Barat itu kan ada pengamanan Kompetisi Asia Afrika. Itu cukup berat mengamankan itu. Alhamdulillah dibantu oleh stakeholder, TNI, Polri, kemudian oleh masyarakat, semua terlibat. Bagaimana mencerminkan bahwa bisa aman dilakukan kegiatan Kompetisi Asia Afrika yang ke-50 diperingati oleh seluruh dunia loh. Presiden-presiden dari seluruh dunia datang yang terlibat dalam konferensi yang alhamdulillah aman. Itu tidak mudah tapi harus bisa gitu ya. Harus bisa bagaimana ya, harus sinergi kita. Nah itu kemudian pengamanan Pilgub juga cukup menyita waktu. Saya curahkan tenaga pikiran untuk itu di Jawa Barat. 2 hari saya di kantor, sisanya saya di lapangan. Kan kalau nanti rapat apa saya panggil pejabat-pejabat utama untuk bisa diskusi di lapangan. Kemudian untuk di Jakarta tentunya ada momen yang luar biasa, di mana pengamanan waktu demo besar 411 212 tanpa korban ya, tanpa ada korban manusia tentunya. Itu menjadi suatu momen yang alhamdulillah sampai sekarang itu diingat, dan saya juga berterima kasih bisa mengamankan itu yang didukung oleh semua stakeholder yang ada. Kemudian di Jawa Barat mungkin ada satu momen yang cukup menggemparkan waktu saya menempeleng anggota lah, kira-kira ada tuh. Iya itu, saya ingat. Jadi ini sebetulnya kalau kita lakukan dengan terus ikhlas kepada pekerjaan, itu kan sekarang tidak boleh lagi melakukan tindakan keras, terutama kepada anggota ya, dan khususnya kepada rakyat. Tapi memang itu spontan, di mana kekecewaan saya kepada anggota yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, tidak merawat uang rakyat yang diberikan kepada polisi. Ya, di mana mobil waktu saya cek, mobilnya kotor, tidak dicuci, di dalamnya ada sampah. Ya, saya bilang masa mobil diberikan oleh rakyat
nggak dirawat, jangankan Iya. beli, ngerawat aja nggak mau. Zaman saya ke Hmm. polsek dulu boro-boro mobil bagus, mobil patroli cuma satu polsek. Sekarang kan negara memberikan fasilitas yang baik kepada polisi. Itu saja. Ya alhamdulillah lancar, tidak ada masalah. Ya memang anggotanya patut diberikan teguran keras gitu ya. Ya alhamdulillah. Baik. Nah itu saya malu sama rakyat. Kenapa anak buah saya tidak bisa merawat uang rakyat yang diberikan kepada polisi lewat negara tentunya. Gitu. Ya. Malah kalau saya lihat komen di YouTube, Jenderal, mohon izin, ketika Anda melakukan tindakan yang sangat keras, bisa dikatakan melakukan tempeling terhadap anggota yang tidak disiplin, banyak respon juga yang positif sama Jenderal terhadap langkah dari Anda juga, Jenderal ya. Dan juga ada satu lagi, Jenderal, ketika video yang memperlihatkan ketika perpisahan, Jenderal ya, waktu Anda melepas posisi di Kapolda Metro Jaya, Anda berkeliling, Anda menyalami, bahkan ada yang ingin memeluk Anda juga karena mungkin Anda seperti ayah mungkin ya kalau di Polda Metro dulu, atau seperti apa sih kedekatan Anda dengan anggota? Ya, saya pikir kita tidak bisa bekerja tanpa anggota ya. Anggota juga tidak bisa bekerja tanpa pimpinan. Mungkin kalau kita tanpa anggota lumpuh, kalau anggota tanpa pimpinan buta, tidak bisa arahnya kemana. Kira-kira itu filosofinya. Yeah. Saya selalu dekat dengan mereka karena tanpa mereka saya tidak akan bisa bekerja gitu aja. Saya perlakukan seperti keluarga besar. Ya, tapi tetap tanpa mengurangi ketegasan atau tindakan sanksi apabila anggota tersebut melanggar. Tapi kalau kerja baik, kemudian biasa saya pelukan sama mereka, biasa makan bareng di pinggir jalan dan sebagainya, biasa main gitar bareng tanpa jarak. Tapi dia tahu bahwa kita ini pimpinannya dan pekerjaannya lancar gitu. Itu pola-pola saya, termasuk sekarang kepada anak-anak tim nasional, baik 19, 23, senior nih. Besok 23 latihan. Besok saya akan main bersama sama dia. Lapangan hijau ya. Itu kira-kira. Baik, Jenderal. Mereka kita ingatkan kembali, kita masih berbincang bersama Ketua Umum PSSI, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Muhammad Iriawan, SHMM-MH, yang saat ini tengah berbincang di Radio PRFM, live YouTube dan juga live di Facebook live PRFM. Ini ada beberapa pertanyaan, Jenderal, yang disampaikan oleh pendengar PR, disampaikan oleh Kang Adi, ini menyampaikan. Jenderal, waktu mengungkap kasus kriminalitas, mulai dari hal yang sepele sampai yang besar, apa sih yang paling Jenderal ingat? Tolong dong cerita. Nah, yang paling Anda ingat, mengungkap kasus apa nih, Jenderal? Wah, banyak ya, tapi mungkin momen-momen yang kasus besar saja lah. Kasus pembunuhan Nazarudin waktu saya di betul. Di Polda Metro ya. Agak kontradiksi dengan hati kecil saya. Artinya karena di situ ada keterlibatan kawan saya satu angkatan yang sulit. Kalau saya suruh milih, mungkin Allah menyampaikan, Wan, kamu tanggal sekian ada kejadian ini, kamu mau milih mana? Saya nggak mau jadi di Reskrim Polda Metro itu. Karena bagaimana saya menangkap kawan satu tempat tidur saya sendiri, ya, kawan sahabat saya yang tiap pagi tiap hari bertemu waktu di Akpol, tapi saya memilih saya menegakkan hukum, meskipun akhirnya yang bersangkutan tentu marah sama saya, tapi itu cukup menjadi memori yang luar biasa di dalam hidup saya selaku penegak hukum dalam mengungkapkan kasus ya. Yang lain banyak sekali ya, mungkin Gayus Tambunan yang saya bawa pulang dari Singapura tanpa perjanjian ekstradisi, resiko besar karena kita tidak boleh operasi di negara Singapura. Singapura tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Saya bisa ditangkap oleh otoritas sana. Kalau ditangkap berarti kan selesai juga kader saya, kira-kira gitu. Tapi alhamdulillah Tuhan Allah bersama saya sehingga Gayus Tambunan bisa dibawa pulang, yang kalau telat 1 hari dia sudah berangkat ke Pantai Gading, kemudian ke Meksiko dan lari lagi ke Amerika menjadi warga negara sana, kira-kira gitu. Baik, Nazarudin dan Gayus Tambunan. Dan juga Jenderal, mohon izin, ada beberapa komentar juga masuk disampaikan oleh Kang Indra. Ini menyampaikan, Jenderal, hal yang paling saya ingat dari Jenderal adalah ketika menyampaikan ancaman, terutama kepada pelaku tindak kriminalitas begal dan juga pengacau Pilpres 2014. Saya masih ingat Anda menyampaikan akan disikat ku aing. Itu emang benar akan disikat atau gimana, Jenderal? Ya, tentunya kan bahasa itu menjadi khaskan kedaerahan lah, Sunda. Disikat dalam berkata ya akan ditegakkan hukum, mungkin langkah-langkah tegas saya lakukan.
Tapi saya memang selalu begitu dalam pola-pola pemilihan Kamtibmas ya. Saya bisa soft, bisa pendekatan sarung manis, tapi kalau sudah melalui batas saya akan tegas terukur. Tentu itu yang menjadi pola saya dalam setiap saya tugas, baik dari Kapolsek, Kapolres hingga Kapolda, dan sekarang juga di PSSI ya. Hampir serupa tapi tidak sama dan polanya dari sepak bolanya. Nah, baik ya. Jadi pesan ini para pencinta sepak bola, Jenderal sikat juga dong mafia-mafia bola bersama Satgas Anti Mafia Bola. Semoga PSSI dan Satgas serta PT LIB bisa memberantas mafia bola. Amin ya Jenderal ya, soal mafia bola ya. Amin, Ya. amin. Lalu Jenderal, ini saya kembali ke pertanyaan. Kemarin Jenderal, mungkin 3 minggu yang lalu saya sempat mengunjungi ke Lembang Jenderal. Pasti Anda sering ke Lembang ya kalau ke Bandung ya. Ke Lembang bertemu dengan Bu Kapolsek, Bu Sarce. Masih ingat Kompol Sarce? Jenderal, Ya. Bu Sarce, Kompol Sarce Leodima yang mengatakan salah satu mungkin hal yang harus dicontoh dari sosok Iwan Bule ya, atau Kapolda Jabar yang kala itu adalah sangat mencintai orang tuanya. Bahkan saya lihat juga di Instagramnya kan Jenderal sambil mijit-mijit ini ya kepala ibunda. Dan juga kabarnya ada satu cara ketika Jenderal mau berangkat kerja atau sebagainya, ini membasuh kaki ibunda, langsung meminum air basuhan itu. Jenderal bisa cerita nggak? Jadi Ibu memang ada dalam Quran kan ada surga di telapak kaki Ibu ya. Tapi bukan berarti merupakan ayah. Betul. Kebetulan tahun 94 sudah meninggal, tinggal ibu saya sampai sekarang yang selalu dekat dengan saya. Artinya saya selalu mohon doa kepada beliau, mohon restunya. Kalau cium kaki mungkin tiap akan berangkat kerja. Barusan saya semenjak ke kantor ini dari jam 10 saya cium kaki beliau. Kalau membasuh itu ada hal-hal seperti momen yang akan saya lalui. Seperti kemarin demo, saya pasti basuh, terus saya cium. Kemudian liganya mau bergulir, saya lakukan itu, minta doa beliau ya. Jadi hal itu yang sering saya lakukan, udah sering lah ya. Yang hari-hari pasti ketemu beliau, nanti pulang kantor saya lihat, saya cium lagi kakinya, baru saya pulang ke rumah saya. Kebetulan tinggalnya cukup berdekatan, sehingga hampir tiap hari. Bahkan kalau tidak ketemu, ibu saya sering manggil. Saya kalau keluar kota, 3 hari ibu saya manggilnya Ucep. Ucep mana? Ucep. Oh. Itu panggilan kesayangan bahasa Sunda lah kira-kira. Asep ya. Asep ya. Jadi Ucep. Tapi Jenderal, mohon izin ini tadi kan Jenderal menyampaikan Ibu Sukabumi Jenderal ya. Ibu Sukabumi, ayah Kuningan ya. Kuningan ya. Nah, ini kenapa disebutnya Iwan Bule? Saya kira ada darah-darah Belanda ini. Mohon konfirmasi ini. Agak putih sama rambut pirang aja ya. Ada mungkin turunan keberapa dari turunan keberapa ibu saya, mungkin ke atas ada dari Jerman ya. Tapi kan sudah biasanya dalam genetik tuh begitu keluar lagi cucunya ke sini ada keluar lagi biasa itu dalam satu keturunan tuh. Ya kebetulan alhamdulillah memang bule ya begitu dipanggil dari SD sampai SMP SMA di Akpol pun boleh. Sampai Pak pejabat negara manggilnya Pak Iwan Bule mana? Begitu panggilannya. Kita tidak bisa menampik ya. Sudahlah kita terima aja Iwan Bule kan. Ya, padahal dari namanya Sunda banget ya Iwan, apalagi tadi ya dipanggilnya Ucep ya. Sunda sekali asli. Sunda banget itu ya. Makan jengkol, pete sama ikan asin itu makanan favorit saya sekarang. Oh, pete sama ikan asin. Ya, jengkol, pete, ikan asin, pepetek, cumi, udah semuanya lah sama sepat segala macam itu hobi. Jadi daripada suruh makan steak lebih baik makan itu saya. Tapi karena Anda lahir di Tanah Abang, kayaknya sop kaki kambing paling suka kayaknya. Salah satu, tapi makanan Sunda menjadi favorit utama. Makanan Sunda paling favorit ya. Itu dia. Jadi makanannya ternyata saya kira Jenderal hobinya mungkin makanannya luar biasa. Ternyata sangat sederhana Jenderal ya. Jadi ternyata bisa menghasilkan ini pendengar PR ya, sosok pemimpin yang istilahnya banyak diidolakan oleh anggota dan juga oleh masyarakat.